teman-teman, perkenalkan nama saya Gini Tivana Manhua. Saya adalah mahasiswa UKIM Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan atau respirasi pada manusia dan sistem endokrin beserta fungsinya masing-masing. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan atau respirasi pada manusia. Sistem pernapasan atau respirasi adalah suatu peristiwa ketika tubuh kekurangan oksigen atau O2 yang berada di luar tubuh dihirup atau inspirasi melalui organ pernapasan. Ya teman-teman, di sini adalah organ pernapasan atau respirasi pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan atau respirasi, dan indera penciuman atau pembau. Fungsi hidung untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghantarkan udara pernapasan, dan berperan dalam menoksasi suara. Yang kedua, faring. Faring adalah mulut kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut melalui kerongkongan, yaitu fungsi faring juga sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk sampai ke kerongkongan. Yang ketiga, laring. Laring adalah satu saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi laring yaitu menghasilkan udara, melindungi saluran pernapasan, mengarahkan makanan masuk ke esofagus, menghubungkan faring dan dengan trakea, melindungi tabungan trakea. Yang keempat, trakea. Trakea adalah tabung berbentuk pipa seperti runcing yang dibentuk tulang-tulang rawan. Fungsi trakea adalah jalur udara untuk masuk keluar dari paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah organ pernapasan manusia yang berbentuk cabang kerongkongan yang menyambung trakea dan paru-paru. Fungsi bronkus menyalurkan udara ke paru-paru kanan ke paru-paru kiri. Yang keenam, paru-paru atau pulmo adalah salah satu organ sistem pernapasan yang berada di dalam kantung yang dibentuk oleh flora, varietalis, dan flora. Fungsi dari paru-paru adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang ketujuh, diafragma. Diafragma adalah otot-otot utama yang membantu manusia dalam bernapas. Otot ini juga berfungsi seperti kuba atau parasut yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Fungsinya membantu proses pernapasan, yaitu memudahkan udara masuk ke paru-paru dengan melakukan kontraksi. Yang kedua adalah sistem endokrin beserta fungsinya. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Ya teman-teman, ini adalah gambar sistem endokrin beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau disebut juga dengan pituitari, berfungsi untuk membantu pertumbuhan, tekanan darah, produksi, dan pembakaran energi. Yang kedua adalah kelenjar tiroid, berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sinfistatis tubuh terhadap hormon lainnya. Yang ketiga, kelenjar paratiroid, berfungsi untuk meningkatkan kadar magnesium dalam darah dan mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang keempat, kelenjar adrenal, berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke otot dan merangsang jantung berdetak lebih cepat. Yang kelima, kelenjar pankreas, berfungsi untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang keenam, ovarium, berfungsi untuk mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Yang ketujuh, testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ya teman-teman, terima kasih atas presentasi video saya. Sekian dan terima kasih.